Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, mungkin Anda seperti banyak orang di negara kita akhir-akhir ini 1, 2, 3 minggu terakhir mengikuti perkembangan berita tentang apa yang disebut dengan nama TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, yang diadakan dalam rangka menentukan apakah sejumlah pegawai dari satu lembaga negara itu bisa menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri lah, sebutlah demikian. Ya, itu heboh sekali karena komentar-komentar dari banyak orang dan kemudian lembaga-lembaga keagamaan. Nah, terlepas dari apapun pendapat Anda tentang kontroversi itu, tapi memang wajar ya kalau dalam kehidupan kita mau masuk ke satu lembaga, satu badan, mau mendapatkan sesuatu, biasanya ada syarat yang harus kita penuhi ya. Kalau seorang siswa misalnya yang ingin menyelesaikan studinya di satu lembaga sekolah misalnya, biasanya ada syaratnya, harus absennya atau ketidakhadirannya misalnya kurang dari 10% dari seluruh pertemuan, tidak ada nilai yang ada di bawah ambang batas kelulusan misalnya, lalu menyelesaikan tes akhirnya. Kalau Anda ingin mendapatkan surat izin mengemudi, maka Anda harus lulus tes kesehatan, mata bisa melihat dengan baik, lalu Anda harus lulus tes teori mengenai peraturan-peraturan lalu lintas, lalu Anda harus lulus. Yang terakhir biasanya yang orang banyak gagal itu adalah tes praktek mengemudi ya. Ada seorang teman saya, dia sudah mengikuti tes itu sampai 4 kali dan gagal terus, sehingga ya mau tidak mau harus mengulang ya sampai dia bisa melewati tes itu, baru dia mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi memang dalam kehidupan kita memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuatu adalah hal yang wajar ya. Namun bagaimana dengan soal iman? Nah, banyak orang juga mengira agar kita mendapatkan kasih anugerah dari Allah, dari Tuhan, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, melakukan semua firman Tuhan, mengikuti aturan keagamaan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ya itu pendapat yang sangat wajar, sangat manusiawi ya. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Saya mau mengutip satu ayat yang sangat populer ya. Saya yakin kita semua cukup hafal ayat ini, yaitu dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sepintas kita melihat bahwa ayat ini juga mengungkapkan satu syarat untuk mendapatkan kasih anugerah Allah itu, yaitu percaya kepada anak Allah itu ya, Tuhan Yesus, kita meyakininya begitu. Tapi kita lupa, kita perhatikan ayat ini ya, bagian depannya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah. Jadi Tuhan itu, Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai wujud kasih-Nya akan dunia ini, akan kita semua, akan seluruh dunia, seluruh ciptaan ini. Jadi kedatangan Kristus atau kehadiran Kristus itu, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak menuntut syarat apa-apa. Allah tidak bertanya dulu kepada dunia ini, kamu mau percaya atau tidak kepada anakku ini? Kalau kau percaya, aku akan karuniakan dia menjadi juru selamat ya. Tuhan Yesus ketika Ia disalib tidak bertanya dulu kepada banyak orang itu, maukah kalian percaya kepadaku? Baru Ia mati demi pengampunan dosa-dosa manusia. Tapi Tuhan mengaruniakan Kristus lebih dahulu. Tuhan Yesus mati lebih dahulu demi keselamatan dunia ini. Dan alasannya cuma satu, karena begitu besar kasih Allah.
Bukan karena manusia sanggup memenuhi semua perintahnya, bukan karena manusia itu bisa hidup saleh, benar, bahkan bukan pula karena manusia itu percaya. Kalau begitu, apa percaya di sini? Percaya itu bukan syarat, tetapi sebuah respon, sebuah ungkapan kita menyambut kasih Allah dan anugerah yang begitu besar itu, begitu luar biasa itu. Kita percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat itu. Nah, kasih Allah sendiri tidak menuntut syarat. Allah tetap mengasihi kita, sekalipun kita belum percaya kepadanya. Allah tetap mengasihi kita, sekalipun kita belum menjadi orang yang benar. Allah tetap mengasihi dunia ini, sekalipun dunia ini penuh dengan cacat celah dan dosa. Kasih-Nya tidak bersyarat, tetapi kita semua dipanggil, diajak untuk menyambut kasih itu dengan percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita nyatakan iman percaya kita dalam tindakan, dalam hidup yang percaya dan mempercayakan diri kepada Kristus Sang Juru Selamat itu, sehingga kasih Allah yang luar biasa itu boleh kita syukuri, kita rayakan, kita bagikan. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi, biarlah kami boleh bersama-sama, bekerja sama, melakukan yang terbaik, melakukan sesuai tanggung jawab kami masing-masing. Bekerja bagi kami semua, memimpin bagi para pemimpin kami, sehingga apa yang baik boleh terjadi untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa bagi upaya-upaya penanganan pandemi dan dampaknya, bagi mereka yang menanganinya dalam bidang kesehatan, bagi penanganan dalam hal-hal masalah-masalah ekonomi dan sosial. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada mereka yang berwenang untuk boleh melakukan apa yang baik dan benar. Kami berdoa juga, kami prihatin ketika di tengah situasi demikian, masih juga ada hal-hal yang justru malah memecah belah kami, membuat kami saling berdebat, bertikai, menyerang, dan bukannya bersama-sama mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada. Karena itu berikan kepada kami semua pikiran yang sehat, hati yang jernih, dan boleh memandang kami semua sebagai satu bangsa, sebagai satu tubuh, dan mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama. Kami berdoa juga untuk gerejamu yang juga tentu mengalami berbagai masalah karena sudah hampir 15 bulan tidak bisa beribadah. Biarlah gerejamu dimanapun ada di Indonesia ini, tapi juga di tempat-tempat lain, boleh melewati pandemi ini dengan tetap menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi berkat bagi sesama, menguatkan anggota-anggotanya, dan pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kami di GKI Gading Indah. Kami bersyukur bahwa bersama-sama kami boleh melewati masa-masa ini. Tapi biarlah tetap kekuatan Tuhan yang menyatukan, mempersekutukan kami, melewati batas-batas ruang yang saat ini memisahkan kami. Pakai kami terus untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang terdampak pandemi, mereka yang mengalami kesulitan karena ada anggota keluarganya yang sakit, mungkin juga terpapar COVID-19, harus dirawat di rumah sakit, yang karena penyakit lain juga harus menjalani perawatan yang saat ini juga tidak bisa dilakukan dengan mudah karena berbagai keadaan yang membatasi. Berikan hikmat, pemulihan, kekuatan, sukacita kepada yang menjalani, kekuatan yang lebih kepada keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk kami yang harus bekerja lebih keras karena situasi pandemi ini, biarlah dengan berkat Tuhan kami tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus menjalani berbagai ujian di akhir tahun ajaran ini, tahun akademik ini. Berikan hikmat, kekuatan kepada mereka semua.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat tetapi mau memanggil, merangkul kami semua untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah syafaat malam kita. Selamat beristirahat, saudara. Kiranya dalam istirahat kita senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan memberkati selalu.